Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya yang saya cintai? Masih bersama saya Agus Widianto Official. Kali ini kita ngobrol-ngobrol saja ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang realita kehidupan ini, gitu ya. Baik, setelah saya beberapa tahun ini menjadi praktisi hipnoterapi, ya, berhadapan dengan masalah pikiran, berhadapan dengan masalah mental, kejiwaan, dan lain-lain. Saya seperti mempunyai kesimpulan bahwa hipnoterapi itu adalah sebuah profesi yang menurut saya sangat mulia, ya, dimana banyak orang-orang yang memang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Di antara klien-klien saya itu banyak sekali yang sudah tidak bisa dinasihati, sudah tidak bisa bahkan sudah sampai benci Tuhan, benci Allah, boro-boro baca kitab suci, mendengar saja sudah bencinya sangat luar biasa, ya. Namun hipnoterapi alhamdulillah bisa menyelesaikan itu semua, ya. Orang yang tadi ya benar-benar pesimis, bahkan dia seperti meyakini seolah-olah apakah saya nanti akan gila. Tapi alhamdulillah hari ini banyak orang-orang yang terbantu, banyak sekali orang yang bisa ditolong dengan teknik hipnoterapi. Nah, bicara tentang hipnoterapi ini, sebenarnya apa sih hipnoterapi ini? Ya, kalau menurut saya yang saya pelajari, kita ini manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kok menyeleksi mana yang baik mana buruk, ya. Sepanjang yang saya ketahui, hipnoterapi ini ya hanya sekedar ilmu komunikasi, dan kita belajarnya pun di dalam kelas, bukan belajar di dalam gua, bukan hasil didapat dari hasil bertapa atau puasa 40 hari 40 malam gitu, ya. Bukan dari hasil memberikan sesajen tertentu kepada makhluk tertentu, ya. Di dalam kelas kita belajar mengenai seluk-beluk cara kerja otak manusia dan cara komunikasi kita dalam sehari-hari. Ternyata ketika kita amati, sebenarnya fenomena hipnosis itu terjadi di keseharian kita. Siapapun kita tidak akan bisa luput dari fenomena hipnosis itu, ya, walaupun Anda menolaknya. Ya, bolehlah Anda tidak mau menggunakan istilahnya, ya, tapi fenomena yang Anda tidak akan bisa menolak itu. Istilahnya hipnosis itu hipnosis, ya, artinya dewa tidur. Walaupun artinya dewa tidur, tetapi hipnosis ini sebenarnya bukan tidur, ya, sebetulnya. Gini loh, contoh sederhananya saja gini. Hipnosis itu kayak gini. Ketika Anda ingin atau misalnya Anda naik mobil, mengendarai mobil, dan Anda ingin menuju ke sebuah tujuan
tempat tertentu yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak tahu jalannya gitu. Maka cara yang paling efektif zaman sekarang adalah memanfaatkan Google Map, ya, jasa Google Map sebagai guide penunjuk jalan kita. Walaupun Google Map kadang juga menyesatkan, tapi setidaknya hari ini orang banyak menggunakan Google Map, ya, untuk sebagai penunjuk jalannya. Ya, semua orang pakai. Ya, itu yang saya maksud, bukan masalah. Artinya apa? Kita memerlukan petunjuk, memerlukan orang yang menuntun kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, gitu loh maksud saya, ya. Nah, bisa dibayangkan saat Anda tidak mengikuti, ya, petunjuk yang diberikan oleh Google Map itu. Misalnya Anda disuruh belok kanan, Anda belok kiri, ya, dan semau Anda sendiri gitu, ya, tidak ngikutin petunjuk Google Map-nya, maka bisa dipastikan Anda tidak akan sampai di tujuan yang Anda inginkan, gitu. Dan Google Map itu sebenarnya seorang hipnotis, ya. Ketika Anda, biasanya hipnosis ini terjadi ketika ada satu frekuensi, ya. Satu orang membutuhkan, satu orang memberi solusi, dan solusinya sesuai dengan yang menjadi keinginan si pencari solusi. Nah, ini terjadi nanti fenomena hipnosis. Karena ada solusi sini nanti si A ini akan bergerak untuk mendatangi si B. Itu fenomena hipnosis, ya, sebetulnya. Jadi hipnosis ini terjadi di keseharian kita, terjadi setiap hari. Seperti ketika kita perut merasa lapar, maka secara naluri, secara otak bawah sadar kita tergerak untuk mencari makan, ya, entah cari warung, entah jajan di mana, seperti itu. Itu fenomena hipnosis, gitu, ya. Nah, lantas bagaimana hipnoterapi, cara bekerjanya? Sebenarnya hanya sederhana, ya, kayak Google Map tadi. Hipnoterapi tidak akan terjadi kalau tidak ada izin dari kliennya. Kalau kliennya tidak mengizinkan dia untuk kita bantu untuk diterapi, ya, maka hipnoterapinya tidak akan terjadi. Jadi harus ada izin dulu. Bagaimana izinnya? Ya, dia ikuti saja semua proses terapinya, petunjuknya terapisnya ikutin semuanya. Ya, sama halnya dengan terapi-terapi yang lain lah. Coba bayangkan ketika Anda pergi ke dokter dengan tujuan Anda ingin sembuh dari sakit Anda, terus kemudian oleh dokter dikasih saran-saran, kan? Ya, bener nggak? Kasih saran-saran, ibu pantangin makan ini, makan ini, makan ini. Oke? Terus ini dosis minum obatnya 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet misalnya. Coba bagaimana jadinya jika Anda tidak mengikuti saran dokter tadi? Maka Anda tidak akan sembuh, ya kan? Benar gak? Nah, gitu loh kira-kira. Jadi, nah, ketika Anda pergi ke dokter, butuh solusi, kemudian Anda pergi ke dokter, itu fenomena hipnosis. Kemudian sampai Anda mengikuti semua saran dokter, itu fenomena hipnosis. Dan semua itu terjadi atas persetujuan Anda, atas keinginan Anda sendiri. Betul kan? Ya, seperti itu. Nah, di hipnoterapi yang penting Anda mengizinkan diri Anda diterapi, diri Anda mengikuti semua proses terapinya. Nanti begitu proses terapi selesai, Anda akan merasakan perbedaan pada diri Anda, perubahan pada diri Anda. Ya. Mungkin yang tadinya kurang semangat jadi lebih semangat. Mungkin tadinya kurang motivasi
Mungkin tadi pikirannya bebal, pikirannya susah membuka diri, susah memaafkan, jadi mudah memaafkan. Tadinya susah untuk senyum, jadi mudah tersenyum. Tadinya susah untuk bergaul, kurang percaya diri, jadi lebih percaya diri. Ya sepertilah hipnoterapi bekerja, gitu ya. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada Anda semua, ya. Terus ikuti channel saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.